Astagfirullahaladzim. Pak Udin, Pak Topan, galinya sudah selesai? Sudah, Pak RT. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Udahlah. Oh, panas. Astagfirullahaladzim. Mana lagi si Ucin? Udah jam 1 kok belum pulang juga. Anak satu-satunya udah susah dibilangin. Mabuk di mana lagi dia? Bosan rasanya. Diomongin warga. Punya anak satu, kerjaannya cuma mabuk terus. Aduh Ucin, kapan insapnya kamu nak? Umur udah kepala 3. Tapi kelakuannya masih aja main. Kapan insapnya kamu, Cin? Astagfirullahaladzim. Kemarin ada Po Ipit lagi kan. Dia kan punya anak gadis. Takut digangguin. Apalagi Ucin mabuk. Rese lagi. Jaga dong Cin, martabat bapak. Bagaimana kamu bisa jaga martabat bapak kalau kamu mabuk gitu? Ya Allah. Itu kan suara si Ucin. Pak Tua. Pak Tua. Anak saya pulang. Gimana sih bagi orang tua? Gak gercep sama sekali. Anak semata wayang. Ucin. Mau sampai kapan kamu begini nak? Ingat dosa nak, ingat dosa.
usah Pak, nggak usah dipikirin masing-masing sampai Uci bosan. Sampai kapan kamu bosan kalau begini terus? Tenang Pak, tenang. Uci nggak jadi masa. Masa muda kamu bilang? Kamu udah kepala 3, nak. Seharusnya kamu kerja. Ini selalu mabuk, mempermalukan Bapak di depan masyarakat. Bapak ini RT, nak. Tolong dijaga. RT Pak. RT kalau dihormatin pas ada bancosnya doang Pak. Kalau enggak itu enggak ada yang dihormatin. Begitu sekarang orang jarang Pak bikin KTP. Bapak jadi RT yang gesitan dong dikit dong Pak. Tilep ke dikit jadi RT udah lama-lama nggak ada kemajuan. Mana ada Pak, nggak ada yang didapat Pak, gini-gini aja Pak. Bapak udah bertahun-tahun dari RT. Lihat dong pejabat-pejabat yang lain hidupnya pada takut. Bapak jadi orang lurus-lurus saja sih. Kapan majunya sih Pak? Makanya anak kena dampak begini-gini aja nih. Coba kalau Bapak ya dikit aja Pak. Aduh Pak, mungkin ini kucing udah senang kali. Udah Pak, jangan ngomel mulu. Kucing bebas begini. Cin, Bapak kalau nggak ingat dosa, Bapak udah kaya, Cin. Tapi Bapak takut. Semua ini ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Bapak, dosa mulu disebut. Emang kalau dosa itu Pak, kelihatan apa? Berbentuk apa? Kan enggak Pak. Udah Pak, contoh tuh Pak, RT-RT lain. Dia baru menjabat setahun 2 tahun. Udah buat beli mobil, buat beli tanah. Bapak bertahun-tahun nggak punya apa-apa. Astagfirullah, Ucin. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu, Ucin. Ditawain Pak sama orang-orang. Nyatanya Bapak masih bisa bertahan jadi RT di sini. Karena Bapak jujur, nggak mau mengambil uang rakyat. Ya justru itu Pak, Bapak terlalu jujur, makanya nggak punya apa-apa. Jadi sekarang gini, akhirnya begini Pak. Imbasnya sekarang ngocin Pak, jadi begini. Coba Pak, kalau Bapak kaya, mungkin Ucin udah senang. Nggak akan seperti ini Pak. Itulah nasib Ucin seperti ini. Cukup, Ucin. Jangan menyalahkan diri Bapak. Bapak sudah benar jadi orang tua. Pak, Ucin pengen istirahat Pak. Ngumpulin tenaga buat besok. Iya Pak, ya Pak. Setahu Ucin, seorang pejabat tuh punya rumah mewah, punya rumah dinas. Bapak udah 5 periode ngontrak. Muka Ucin taruh di mana Pak? Teman-teman Ucin pada ngomong, jadi Bapak susah banget sih Bapak Ucin. Malah jadi RT yang lain pada kaya. Ucin malu Pak, Ucin malu bener-bener. Bapak ini takut dosa, Cin. Bapak punya agama. Kalau Bapak mau nilep uang rakyat, Bapak juga bisa bikin rumah. Tapi kan Bapak punya agama, Ucin. Apa? Dosa? Pak, jangan bawa-bawa dosa Pak di depan Ucin. Jalanin aja Pak. Sekarang Bapak kan jadi pejabat RT. Puas-puasin aja Pak. Pendial sini, pendial sono. Tergiliran kayaan dikit.
baru insaf. Kan enak ada hasilnya, Pak. Dosa lagi. Emang dosa banyak dong, Pak? Kan nggak kelihatan, Pak. Tapi tanggung jawabnya di akhirat, Ucin. Tanggung jawabnya nanti akan dipertanyakan itu. Aduh, Pak. Ceramah mulu dah, kayak orang bener aja. Tinggal dikit, Pak. Cukup, Cin. Bapak udah capek. Besok Bapak nggak mau lihat Ucin seperti ini lagi. Udah, Pak. Sekarang Ucin capek. Mau ngaso. Mau istirahat. Mau bobo. Tapi ini kayaknya ini mau habis, Pak. Tambahin kayak Pak. Bapak Udah, beli sini. sebentar, Pak. Bapak yang pegang sini. Kamu istirahat di dalam. Pok, Entah tahu nggak anaknya Pak RT yang namanya Ucin? Kenapa emang dia? Katanya mabuk-mabukan mulu. Ya Allah. Iya kan, Pok. Orang mabuk-mabuk itu kan bikin bahaya. Kita jadi takut, Pok. Iya, Pok. Ujung deh. Bos Bos gua udah buat ngerumpi mau mama. anak kecil jadi takut, Pok. Enak aja. Ini kan tempat gua ronda, bukan tempat ngerumpi. Lah, Pok, emang apa sih? Sore-sore pada ngerumpi di pos saya? Nah, itu kan bawa pelita. Pok, karena saya bawa pelita, empok kan tahu sendiri. Sekarang ini wilayah kita sering pemadaman bergilir. Nah, daripada saya beli lilin, mendingan saya bawa pelita awet lagi. Lah ini gimana sih, Pok? Udah sore-sore masih pada ngerumpi aja. Ngerumpiin apaan sih? Itu mengata anaknya Pak RT, si Ucin. Si Ucin. Iya. Itu tukang mabuk ya? Iya. Iya, Pok. Kalau si Ucin memang kerjaan mabuk mulu. Saya pernah, Pok, lagi kemarin malam pas saya keliling. Itu jalannya sempoyongan. Ya namanya juga orang mabuk kali ya. Iya, mabuk botol. Nih, baru bawa botol. Dok, poyongan. Saya tanya, Cin, biasaan lu mabuk mulu, lu kagak kesian bawa lu? Ujung deh, Pok. Ujung-ujungnya saya ditantangin berantem. Terus mau berantem? Lah sekarang begini, Pok, kalau sampai saya ngeladenin orang mabuk, jadi yang mabuk bukannya Ucin, lah saya. Begitu. Lah, bisa-bisa saya ngatain mabuk nanti sama warga. Lah apa katanya? Ansip, ngono, ngeladenin si Ucin lagi mabuk. Tuh, Oh. lagian bener-bener mentang-mentang anak semata wayang ya, Pok. Iya. Mana? Iya. Diantepin aja mbak-mbaknya. Anak kesayangan kali itu dia. Bisa juga sih, Pok, emang. Ya tapi walaupun anak kesayangan, Pok, lo kagak pantasnya tuh. Ya mau taruh di mana? Taruh sini aja deh, ah. Pantatnya ke belakang. Jangan dijeblok ya, Pok. Banda saya atu-atunya nih. Mungkin, Pok, gini kali ya. Kalau misalnya Ucin punya emak mah, dia kagak mabuk-mabuk. Dia sadar. Dan nanti kan kalau dia misalnya punya emak, dan dia punya adik. Nah iya. Lah nanti adiknya buat mainan kali tuh. Iya kali. Bisa jadi nanti si Ucin ini sadar, Pok. Iya. Nih sekarang gini, Pok. Empok sekiranya ada kenalan janda enggak, Pok? Buat RT, jodoh-jodohin aja, Pok, ke RT itu. Ada. Itu. Ada. Tapi jangan dari wilayah sini, Pok. Kalau bisa mending rada-rada jauhan dikit. Ada. Pokoknya mah kalau dia mau mah. Saya rasa mah ya nanti deh, Pok. Nanti empok tanya janda itu mau apa kagak dijodohin sama RT. Lumayan, Pok. Iya. Walaupun begitu RT duitnya rada kenceng. Gitu. Enggak mau anaknya mabuk. Nah, sekarang begini, Pok. Kalau masalah anak mabok, kan nanti si RT bisa ngasih penjelasan ke calon bininya. Iya. Nah, ya mungkin bisa lah dianuin nanti, diarahin, dididik nanti sama mak barunya. Makanya, Pok, sekarang ini kan pergaulan anak sekarang kan udah sangat mengkhawatirkan nih.
Apalagi sekarang mah kalau ibarat kata bonbon, ini minuman, ini udah bisa dibeli di mana aja, Pok. Iya. Makanya saya punya nasihat nih buat empok-empok berdua. Iya. Hati-hati kalau yang punya anak lelaki. Ya Iya. sebenarnya sih kalau untuk masalah mabuk mah, Pok, kagak anak lelaki, kagak anak perempuan, sama aja. Bisa Namanya begitu. kebawa-bawa sama temen ya kan? Iya, bisa begitu. Ya jadi saran saya, perhatiin pergaulan anak. Masalah sekarang, Pok, apapun tinggal buka HP doang, semua serba nongol di situ. Bisa begitu. Contohnya ya mungkin kayak si Ucin, akibat Ucin terlalu dimanja sama babanya, pengen ini diadain, pengen itu diadain. Nah, akhirnya kan si Ucin jadi salah kaprah sekarang. Iya. Akibat salah pergaulan, Iya. kerjanya mabuk, tongkrong di mana-mana. Mending kalau mabuknya kagak rese mah. Rese dia, Mang. Rese bener, Pok. Lah ton saya aja hitungan ya ditantangin berantem sama dia. Bukan tebang sekali 2 kali, Pok. Iya, berkali-kali. Dah. Kalau kata saya kagak mandang babanya. Mau diapain tuh anak? Saya enek bener, Pok, tuh anaknya. Pokoknya saya enek deh, saking aja saya mandang RT-nya. Masalahnya saya mandang RT, saya kan digaji sama RT, Pok. Lah iya. Kalau misalnya saya pukul juga anak RT, lah ntar anak bini saya makan apa? Kalau gaji saya di stop sama RT. Mang, tadi marah-marah. Sekarang gue cemprengan mamang gosipnya. Nah iya ya. Wah, Lemes banget ya, lemes. Put, Pok, ayo Pak, kita pulang Pak. Dengerin Mama ngata mah kagak beres. kagak beres dia mah. Buatan lemes. Banyak banget omongnya ya. Ujug dah. Kalau Roman gue lagi ngomong asik-asik main tinggal aja. Mana kagak pamit, kagak permisi lagi. Dasar ibu-ibu. Entang-entang mulutnya double, Roman maghrib-maghrib. Masih mengerumpi aja. Kita gue taruh mana ini ya. Kemarin gue pakai lilin. Pakai lilin boros. Ntar nyalain, ntar nyalain. Kalau pakai pelita kan awet, dia mau orang pakai minyak tanah. Kan gue bingung ngaruhnya ini. Mana naruhnya nih ya? Nah, ini ada paku nih. Wah, Cin dingin Pak. Cin, nggak kuat lagi Pak. Dingin. Dingin. Tolong Ucin Pak. Pak.
Dingin, Pak. Kuat, Pak. Bangun dulu nak, minum nak. Bangun dulu. Udah tiduran lagi. Aduh, Pak. Pak, Ya. maafin Ucin kalau udah salah, Pak. Ucin minta maaf, Pak. Aduh, Pak. Cin, kamu kenapa sih, Cin? Kamu sakit apa? Udah 2 hari kamu begini. Ucin nggak tahu, Pak. Badan Ucin terasa lemah. Aduh, Pak. Rasanya tenggorokan Ucin panas. Badan Ucin dingin, gigil. Mata Ucin seperti kunang-kunang, Pak. Tolong, Pak. Sabar, Cin. Istighfar. Ayo ikutin Bapak istighfar, nak. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, mungkin ini cara Allah melebur dosa Ucin. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Pak. Aduh, Pak dingin, Pak. Istighfar, nak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus nak istighfar, nak. Pak. Panas, Pak. Ucin gak kuat, Pak. Ayo minum lagi. Nak, sabar. Istighfar, istighfar. Aduh, Pak. Aduh, gimana nih, Pak? Gimana, Pak? Ucin gak kuat, Pak. Istighfar, istighfar, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak. Sabar, nak, sabar. Tenggorokan Ucin kayak kering. Panas, Pak. Sekujur badan Ucin kayak panas, Pak. Terus istighfar, istighfar terus. Astagfirullahaladzim. 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 Terus, nak. Istighfar lagi, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Kuat, Pak. Ucin kuat, Pak. Sabar, nak, sabar. Aduh, Pak. Pak. Panas, Pak. Pak, panas. Seluruh badan Ucin panas, Pak.
Minum lagi. Ucin mau mandi, Pak. Jangan. Pak. Kamu lagi sakit, nggak perlu mandi, nak. Pak. Minum lagi, Tapi minum panas, lagi. Pak. Minum lagi. Istighfar, nak, istighfar. Tapi Ucin nggak kuat, Pak. Ya udah sabar. Gimana, Pak? Bapak juga bingung mau kemana. Aduh, Pak. Udah tidur aja. Nggak usah kemana-mana, tidur aja. Aduh, Pak. Sabar, Ucin. Sekarang mulai dingin, Pak. Badan Ucin. Dingin, Pak. Pak. Aduh, sekarang jadi dingin, Pak. Aduh. Ucin gak kuat, Pak. Pak. Sabar, nak, sabar. Pak. Tolong Ucin, Pak. Pak. Yaudah, nak. Bapak panggil Pak Ustadz aja ya. Bapak bingung. Bapak mau kemana, Pak? Mau manggil Pak Ustadz. Kamu nih sakitnya udah gak wajar, nak. Bapak jaga mana-mana, jangan tinggalin Ucin. Ucin takut, Pak. Bapak mau manggil Pak Ustadz, Ucin nak. gak ada temennya, Pak. Udah diam tidur aja. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Ucin gak kuat, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta karunia-Nya. Selawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah dan ajarannya. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kali ini itu sangat penting. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Di dalam Islam, orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia. Di dalam surat Al-Isra ayat 23. Mirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah bertobat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka dengan kata-kata dan janganlah engkau membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuk-mabukan itu termasuk dalam kategori maksiat. Ngelawan orang tua itu dalam kategori anak durhaka. Maka jangan sekali-kali kita ngelawan orang tua, dan jangan sekali-kali kita membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam film ini pemirsa bisa ambil hikmah yang baik, ambil positifnya, dan janganlah menirukan apa yang ada di film ini. Ambil sisi baiknya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang tenang ya di alam sana. Bapak hanya bisa doain Ucin aja. Maafin Bapak kalau selama ini Bapak belum bisa membahagiain Ucin. Selamat tinggal ya nak. Yang tenang ya nak ya di alam sana. Udah Pak ya, ikhlasin aja. Yang udah enggak ya udah nggak ada. Biarin aja, biar Ucin tenang di sana. Sudah Pak ya, sabar. Kita tinggal ya Pak ya. Yang sabar. Ya Pak, makasih ya Pak. Yo. Ucin, Bapak juga pulang ya nak ya. Yang tenang di alam sana. Bilangan tugas negara ini. Padahal gue bilangin ini, gue suruh, Pak, depan rumah taruhin lampu. Katanya lampunya kagak uman ini, menghilang mulu. Lagian orang timbang lampu 3.000 perak. Kagak kuat beli, mau nyolongin lampu orang. Enak ini tugas ini adem ayem. Wah, roda Mam. Hah, iya Mbak. Aman. Alhamdulillah Mbak aman. Nih ngomong-ngomong dari mana? Saya habis nganter Ucin dari pemakaman anaknya Pak RT. Emang apa Mbak si Ucin? Mabok lagi? Itu bocah emang bangetan Mbak. Maboknya rese banget. Bukan. Iya, ntar kita ngobrol dulu lah. Sini Bang, ngobrol Bang. Jadi gimana ceritanya? Tuh Ucin Mang. Iya Ucin. Ucin tuh kerjaannya emang mabok mulu. Apalagi maboknya rese. Jadi dia ngejar masalah lagi di lingkungan. Kami enggak. Maksudnya ngomongnya gimana Mbak? Yang jelasnya apa? Biar saya ngerti. Ucin mengata. Iya, Ucin emang tukang mabuk kan? Dia masalah lagi di lingkungan. Bukan. Pokoknya tadi saya habis makamin, Bang. Yang makamin siapa? Ucin anak Pak RT. Jadi maksud Babak jangan gitu Mbak. Yang jelas Babak nganter makamin siapa? Ya Ucin anaknya Pak RT meninggal. Astagfirullahaladzim. Mbak, Saya habis nganter tadi. Babak jangan ngada-ngada Mbak. Saya baru 2 malam yang lalu ketemu sama si Ucin Mbak. Si Ucin masih segar. Mengata mah gak percaya banget Udah pulang Aduh. Babak ngasih info bener apa kagak sih ya? Mengata mah gak percaya banget. Orang gak tahu Ucin udah meninggal. Dibilangin kali-kali. Bilangin pakai apa dia mah ya? Padahal temennya itu amat ya. Merinding di badan ini. Wah, nggak beres ini. Dah, serem. Agak salah suluk mulu. Bayar iuran tiap bulan. Kalau gini hasilnya nyata. Jalan ke depan, ke belakang, terang, beranang. Kan enak. Hasil iuran warga tiap bulan. Salah satu warga gua kelakuannya begitu tuh. Balik. Ban main dia. Teman mabuk. Pak Satna, Pak RT. kok Ronda sendirian? Yang atuh lagi cuti Pak RT.
Ya Pak Hatta, Apa Pak RT ya? saya ini, Ucin kan udah nggak ada. Maafin, semasa dia hidup kan selalu rese, tukang mabuk. Maafin dosa-dosanya ya. Semasa hidupnya kan Ucin sering mabuk, rese, gangguin orang-orang sini. Barangkali dia pernah nyakitin Bang Sata atau keluarganya. Mohon dimaafin ya. Iya Pak RT. Saya juga merasa prihatin dengan kejadian si Ucin seperti ini. Saya juga sebenarnya tadi saya ketemu Bapak Gede. Terus terang aja, saya hampir nggak percaya sama yang Bapak Gede omongin. Pas banget ketemu Pak RT kalau gini kan. Hati saya yakin. Juga nggak nyangka Pak Hatta, Ucin nasibnya, takdirnya secepat itu. Apalagi saya, anak satu-satunya, merasa kehilangan banget Bang Sata. Iya Pak RT. Semua kelakuan si Ucin ke saya, ke keluarga besar saya maafin Pak RT. Saya juga minta maaf Pak RT. Karena kemarin pas Ucin dimakamin. Ya saya juga merasa kehilangan banget Pak. Walaupun dia nakal, dia tukang mabok, saya merasa kehilangan banget. Itu anak satu-satunya. Iyalah Pak RT. Siapapun pasti merasa bersedih. Sebadar-badarnya anak, senaka-nakanya anak. Terus terang aja, itu kan darah daging kita sendiri. Pastilah merasa kehilangan. Saya turut berduka ya Pak RT ya. Iya Pak Sata. Malam ini maaf ya, saya nggak bisa nemenin Ronda. Tahu sendiri di rumah kan harus nyiapin semuanya besok untuk tahlilan. Iya Pak RT, saya maklumin. Biarlah untuk malam ini saya ronda sendiri. Tapi Pak RT percaya, yakinlah sama saya bahwa saya akan ngejalanin amanat. Ya karena ini kan tanggung jawabnya berat Pak RT buat saya. Pasti akan saya jalanin tugas ini Pak RT. Ya barangkali temennya besok udah pulang kali Ya. gitu. Mudah-mudahan sih Pak RT. Kalau menurut informasi yang saya dengar, dia dalam perjalanan mau pulang. Ya mungkin besok malam atau esoknya baru dia bisa jaga. Ya karena kan lumayan jauh Pak RT dari Bandung kemari kan lumayan juga. Apalagi kan dia naik bis, bukan naik kereta cepat. Iya saya ngerti. Tapi kalau bisa gini aja Pak Sata. Pak Sata malam ini jaga sendiri. Maafin saya. Iya Pak RT. Dan kalau Ucin punya salah banyak, tolong dimaafin. Iya Pak RT. Karena ini udah malam, saya buru-buru pulang. Oh iya Pak Pak RT. Sata lanjutin aja rondanya ya. Oh iya Pak RT. Ya Pak Sata ya. Iya Pak RT. Pagainya Pak RT. Anak atu-atunya. Buah hati atu-atunya. Ini keliling lagi dah. Sian juga sih man. Anak atu meninggal. Bandanya kemana kira-kira kalau gitu ya? Biasanya tuh burung sini. Pindah tempat kali dia. Biasa banget kalau nyampe. Pos terang lagi. Kagak pernah pos rumah buala dikit. RT ya medet banget lagi. Gue udah bilang, teh, pos pindahin ngapa? Kon gue iseng, ronda samping kuburan, udah kayak kuncen gue. Mana hawanya dingin empuk lagi. Tantang tadi habis hujan, warga mah enak begini. Pada ngeringkel, pada tukar kaki. Nah kalau gua
Juga jadi donor mulu ini. Bagus aja dah. Selimut pengaman ini. Ngaturannya donor 10, cuma 1 yang gue donorin. Itu pun kalau dia selamat. Tapi biasa sih kagak selamat. Kalau boleh gue mah. Gue kagak habis pikir nih. Gue kagak nyangka ya. Perasaan gue baru kemarin, belum lama ketemu sama si Ucin. Tahu-tahu udah meninggal. Ya bener sih kalau cara gitunya mah. Kan ada peribahasa. Ya, bukan peribahasa sih bener nih mas. Ini memang ada hadisnya. Jodoh, maut, rezeki. Manusia enggak ada yang tahu. Karena ini udah ketetapan yang kuasa. Tapi kalau gue pikir-pikir, mungkin masih muda. Ya memang sih gue akuin. Bocahnya di atas rata-rata. Bukan dalam arti kata di atas rata-rata ini orangnya bener. Orangnya meded. Mabuk mulu. Mentang-mentang anak semata wayang juga. Cuma yang gue pikir, gue masih keingetan aja sama dia. Gara-gara gue diajakin berantem mulu, diajak duel mulu sama dia. Mana kemarin pas dia meninggal, gue kagak ngelayan. Ngelayan dia bang ngajiinnya doang, gue kagak ngikut ngemakamin. Gimana gue kalau gue ngikut makamin, bini gue pulang kampung gak ada nganter. Dingin amat sih ya. Nonton habis hujan ini bangetan dingin ini. Nah, tumben-tumbenan perasaan gue kagak enak. Gue tahu emang ini pos samping kuburan. Penghuninya juga udah kenal sama gue. Cuma kok ini hawanya beda ya. Kagak biasa-biasanya. Perasaan lain sih ya. Kali ada apa kali? Perasaan doang. Lo kan ada ngajakin bercanda sama gua. Itu kan beda alam. Emang sih gua juga nanti akhirnya ke sono. Tapi kan tugas gua di dunia belum kelar. Banyak hal yang harus gua perbaiki, banyak yang harus gua tambel. Nanti gua nyusul. Gua pasti. Semua yang jenisnya hidup udah pasti mati. Cuman gua belum waktunya. Lu jangan gangguin gua lagi tugas negara dulu. Tugas negara kan penting ini. Kalau ini kagak gua lakonin, kalau ini kagak gua jalanin, dapur gua bisa adem. Bocah gua sekolah bisa di PHK. Ada aja seliweran. Ini kok kagak ada pisan ya. Udah biasa gini mah. Paling ngajakin bercanda. Kan tadi udah gue bilang, gue masih betah lagi ngejalanin tugas negara dulu. Tapi ini sih beda ini mah. Gilokan.
penjaga sini kok ditakut-takutin. Nomsen namanya. Tapi kok tumben-tumbenan biasa gua kagak merinding. Merinding begini ya. Pasti ada yang mau ngajakin bercanda nih sama gua. Ayo, kalau mau ngajakin bercanda, tapi lu jangan neko-neko sama gua. Biarin gua turutin sementara ini apa maunya. Masalahnya baru kali ini gua digodain sampai segitunya. Mana? Biasa udah ini mama gua mah. Ya, tapi walaupun biasa harus numpang-numpang. Iya, yang tua-tua, yang muda-muda kenal sama gua. Tapi kan kalau yang tua-tua mah kan kagak. Misi numpang-numpang. Kagak ada. Dengeran gue di sekitaran sini doang nih. Biasa-biasa aja. Kagak ada yang aneh. Wajar semua. Tauan banget ini mah. Ngajakin bercandanya. Sepi biasa. Tuh, nggak ada yang aneh, biasa semua. Kalian nyari burung kali. Biasa aja. Kalau gitu nih tadi asli emang nggak ada apa-apa ternyata. Cuma pengen candain gua doang kali. Mentang-mentang habis hujan hawa dingin. Dan gua duduk lagi di pos. Siapa tahu ntar ada yang maranin nganterin kopi merokok. Ilokan dia mencoba-nyobain lagi godain gua turutin apa maunya lah. Wilayah gua, siapapun di sini harus ada SK gua, harus ada tanda tangan gua yang punya SK. Cuma kok ini perasaan gue malah malam apa Ilokan mau hujan lagi ya? Awalnya dingin begini. Ya mentang-mentang musim hujan, cuman jangan sore dihujanin, malam dihujanin lagi. Udah kasihan warga gue yang rumahnya gampang mau kelelep. Iya, rumah gue mah enak ada di dataran tinggi. Kagak banyak kelelep, nggak banyak banjiran. Cuman kan kesian yang pada di bawah. Contohnya kayak rumah RT. Rumah RT gue bilang, teh rumah pindahin, itu kan rawan banjir. Ntar kalau rumah lu kelelep,
Dia mah itu mah udah urusan yang kuasa itu mah. Kalau misalnya kelelep berarti mangsa mangata saya lagi kagak beruntung, saya lagi diuji sabar apa enggak saya yang jalanin hidup. Begitu dia menjawabannya. Yang enak ini RT datang bawa kopi, kali nasi goreng sama mie rebus dah, kan enak. Lah, kok tadi ku cariin sebelah sono nggak ada apa-apa, suara malah kenceng aja nih ya. Gue salah dengar kali ya. Tapi kagak budeng kuping gua. Lah asli ini mah ada yang perlu bantuan ini. Cuma yang gue kagak habis pikir. Penasaran gue. Ilokan dia ngajakin bercanda lagi sama gue. Dia pengen tahu rupanya siapa gue sebenarnya. Gue tampangnya doang geblek, sebenarnya blow on. Wah kagak bener nih. Macem-macem sama gue. Dah kalau mau macem-macem mau boleh sama gue. Lah emangnya gue takut banget apa? Jangan kata Bang Atu. Lebih dari Atu 3, 4, 5, 6, 10 gue lari. Jangan dikira gue takut sama lari. Bener-bener nih. Ada apa-apa. Udah 17 balik gue kemari. Emang dasaran begini-begini doang. Tuh. Gak ada apa-apa. Emang dasaran adanya ginian doang tuh. Tapi kok udah dengeran jelas banget ya. Mendingan nih kagak dedengeran. Apa dia tahu kali kalau gue lagi nyariin. Kalau gini kan dianta ini, berarti dia teriak, dia menguji gue. Masalahnya di baru pertama ini, ilokan dia mangruk di atas ngajakin bercandanya. Ada ini daunan kagak bergerak, apa nggak ada angin? Tahuannya memang ini ada salah satu warga penghuni sini yang pengen kenalan sama gue secara pribadi kalau gini. Cuma kayaknya dia malu menampakkan wujudnya seperti apa. Tapi kalau gua pikir-pikir, kalau dia nampakin wujudnya, wah, gua bisa buang air gede di celana daripada gua ngedume dewekan kayak orang gebleg. Ngopi ya kagak, rokok ya ngutang di warung, nama gua udah dicoret hitam. Satang biasaan banget. Utang-utang kagak dibayar, sekali dibayar separohnya. Ini salah satu inspirasi ini. Bagaimana kita menikmati hidup. Kagak percuma emang. Kagak sia-sia gua ngejain nih. Sekarang lu gua manfaatin.
Selama ini kan lu tiba gue dudukin doang. Sekarang lu baru tahu kalau lu gua kerja ini ada manfaatnya. Nih. Tuh. Gak lupa dimatiin lagi. Kalau kan enak. Adalah. Gitu. Gila kan gua kupulesan. Itu baru namanya hidup sesungguhnya. Angin ya udah gue buang separuh. Jam berapa sih ini ya? Aduh. Wah. Istirahat dulu sebentar ya. Pasang alarm. Ayam gue keruyuk. Gue bangun. Gue keliling lagi. Gue pasang alarm dulu. Taruh sini. Kalau dia bunyi pas kuping kan. Bapak, tolong Pak, sakit. Pak, sakit Pak. Aduh, panas, panas. Pak, tolong Pak. Panas, kucing gak kuat Pak, tolong Pak, tolong Pak, panas, panas, panas. Astagfirullahaladzim. Kok ada lagi suaranya ya? Kagak ngimpi. Tapi masih penasaran. Dan gesang.
pengen bercanda sama gua. Saya udah meok lagi. Soalnya tadi udah gak ada apa-apa. Sebelah sini kali ini. Dari sini nih. Dari sini. Nah, ini kan makam pasti. Astagfirullahaladzim. Cin, lu ngapa Cin? Bang Atta ngiklasin lu Cin. Bang Atta maafin Ucin. Cin. Semua kesalahan Ucin sama Mang Atta. Mang Atta maafin Cin. Pada orang tua.